Yuk, Oke, yuk Bu Olin kita dimulai mulai aja sambil ya. menunggu yang lainnya juga. Oke. Selamat malam Bapak Ibu. Sebelum dimulai acara, mohon diposisikan Mute Bu video. Olin. Oh iya, sorry. Baik, kita mulai ya. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam. Selamat malam. Baik, sebelum dimulai acara, mohon diposisikan video dalam kondisi on G, kemudian audio dalam kondisi off. Untuk para peserta boleh disambi, asalkan audio tetap di off kan. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Baik. Oke, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita dapat berjumpa, berkumpul bersama pada kesempatan kali ini walaupun dalam tatap maya. Salawat serta salam marilah senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita tunggu syafaatnya hingga akhir nanti. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk bergabung dalam acara diseminasi pada malam hari ini. Wabil khusus untuk Budian Akmalia yang akan menjadi pemateri dalam diseminasi malam hari ini. Baik, sebelum acara dimulai, mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya dipersilakan kepada Ibu Dian Akmalia untuk menyampaikan materi. Silahkan Bu, waktu dipersilakan. Terima kasih Bu Olin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan dan berbagi ilmu yang saya dapat dari pendidikan guru penggerak tentang budaya positif. Di sini saya tidak menggurui ya Bapak Ibu, tetapi kita sharing berbagi ilmu tentang budaya positif yang nanti bisa kita terapkan di sekolah. Izinkan saya untuk share materi. Silakan Bu. Budaya positif. Ada beberapa materi yang nanti akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, restitusi 5 posisi kontrol. Keenam, segitiga restitusi. Ya, baiklah Bapak Ibu. Kita akan membahas yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang pertama, perubahan paradigma. Kita akan bermain tentang cobalah buka. Nah, coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Kemudian teman Anda mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Nah, coba Bapak Ibu bayangkan dalam kepalan tangan Anda itu ada sebuah benda atau barang yang sangat berharga bagi Anda. Kemudian teman Anda berusaha membujuk atau merayunya
dengan sekuat tenaga supaya Anda membuka kepalan tangan Anda. Apakah Anda akan membuka kepalan tangan Anda? Kira-kira Bapak Ibu akan membukanya tidak? Jika di dalam kepalan tangan itu terdapat benda yang berharga. Tidak. Alasannya kenapa tidak? Karena kan berharga. Walaupun Jadi dengan akan rayuan apapun. Dipertahankan. Ya. Jadi walaupun dengan rayuan apapun akan tetap bertahan ya. Iya. Tidak akan membuka ya. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Nah, diri kita sendirilah yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita mau membuka atau menutup kepalan tangan kita? Itu bergantung pada diri kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Yang B, teori kontrol. Selanjutnya, psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Yang ketiga, ilusi bahwa dan membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Mereka akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Pada stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Pada teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda atau kita yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Pada teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Pada stimulus respon, model berpikir menang kalah, sedangkan pada teori kontrol, model berpikir menang-menang. Kemudian, disiplin positif. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan
dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Salah satu nilai-nilai kebajikan adalah seperti yang terdapat dalam profil pelajar Pancasila, yaitu yang terdiri dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Selain dalam profil pelajar Pancasila, juga terdapat nilai-nilai kebijakan yang lainnya. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Yang pertama kita bahas teori motivasi. Diana Kosen menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman ataupun hadiah. Kemudian hukuman dan penghargaan. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Berarti di sini terdapat perbedaan antara hukuman dan penghargaan. Kalau hukuman itu berarti sifatnya tidak terencana atau tiba-tiba. Kalau konsekuensi itu dibuat oleh pihak guru dan murid yang sudah mengetahui sebelumnya. Nah, silakan Bapak Ibu bisa perhatikan di sini ada beberapa tindakan guru. Ini termasuk dalam hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi ya? Hukuman. Hukuman, ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau hukuman? Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Konsekuensi.
Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Konsekuensi, ya. Dan lanjutkan ya Bapak Ibu. Alfikon mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Kon selanjutnya juga mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi dari dalam. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan yang kita lakukan. Kemudian, keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan, lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, bagaimana bentuk keyakinan kelas? Seperti berkomitmen terhadap setiap tugas. Jadi Bapak Ibu bisa membuat keyakinan kelas bersama murid. Ini contohnya, berkomitmen terhadap setiap tugas, menghormati orang lain serta barang miliknya, hadir di sekolah tepat waktu, menjaga kebersihan kelas, ataupun yang lainnya nanti Bapak Ibu bisa terapkan di kelas masing-masing dengan membuat keyakinan kelas bersama murid, kemudian bisa ditempel di dinding. Kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Ada 5 macam kebutuhan dasar manusia. 1. Kebutuhan bertahan hidup. Misal kesehatan, rumah, dan makanan. 2. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. 3. Penguasaan. 4. Kebebasan. 5. Kesenangan. Selanjutnya, restitusi 5 posisi kontrol. Diana Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah 1. Penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal.
Nah, orang yang menjalankan posisi penghukum ini senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, "Patuhi aturan saya," atau "Awas, kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai." Ini contoh kata-kata yang diucapkan pada posisi penghukum. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia. Kedua, pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, "Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini?" Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Kemudian, teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Guru akan berkata, "Ayo bantulah, demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan." Yang keempat, pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Nah, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Itu kata-kata yang diucapkan pada posisi pemantau. Yang kemudian posisi yang kelima yaitu manajer. Posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, "Apa yang kita yakini?" Kembali ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, jadi ada 5 posisi kontrol ya Bapak Ibu. Nah, sekarang yang saya tanyakan, kira-kira selama ini Bapak Ibu menggunakan posisi kontrol yang apa dalam melakukan yang diterapkan kepada siswa selama ini? Monggo silahkan yang mau berpendapat. Ada yang mau berpendapat? Kira-kira dari kelima posisi kontrol ini yang biasa dilakukan oleh Bapak Ibu, posisi kontrol yang mana? Saya sering menggunakan posisi kontrol pemantau, Bu Dian.
Oh ya, berarti mengawasi ya. Ada lagi Bu Sari selain sebagai pemantau? Sudah mulai menerapkan manajemen. Iya, bagus sekali Bu Sari. Bu Sari sudah mulai menerapkan posisi kontrol sebagai seorang manajer. Ya, saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. 3. Menanyakan keyakinan. Nah, ini gambar mengenai segitiga restitusi. Yang paling dasar itu adalah menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian validasi tindakan yang salah itu, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Yang pertama, dalam tahapan menstabilkan identitas, itu bagian dasar dari segitiga yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin ia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi, akan memvalidasi kebutuhan mereka. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada diri sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai tadi dalam langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi dalam langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya
dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Ayah beli apa itu ya? Demikianlah tahapan-tahapan dalam segitiga restitusi yang bisa kita terapkan ketika si anak berbuat kesalahan. Beli apa ya? Kemudian saya akan menampilkan contoh tentang penerapan segitiga restitusi. Kan di Ayah beli apa ya? Bentar ya Bapak Ibu. Bisa jalan nggak ini? Belum terlihat, Budian. Belum terlihat. Belum terlihat, Bu. Ini Budian kenapa nggak bisa nge-share PPT? Ya udah, untuk video penerapan segitiga restitusi nanti saya share di grup aja nggih Bapak Ibu penerapannya. Ya, Budian. Ya. Demikianlah pemaparan dari saya tentang budaya positif. Saya kembalikan lagi ke Bu Olin sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk sesi tanya jawab. Ada sesi tanya jawab, Budian? Ada. Oke. Monggo yang mau bertanya. Baik Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan dapat menekan tombol raise hand. Silahkan Bapak Ibu. Baik. Ada yang raise hand ini dari Bu Sari. Silahkan Bu Sari, langsung ditanyakan ke Budian. Ya, terima kasih Bu Olin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari apa yang Budian tadi paparkan, saya ingin sedikit menanyakan. Di sekolah sudah ditentukan tata tertib atau peraturan sekolah ya Bu. Kemudian nanti di kelas juga sudah ada keyakinan kelas yang diyakini dan dibuat bersama. Apakah peraturan sekolah itu bisa diganti dengan keyakinan kelas, Budian? Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Sari. Apakah peraturan sekolah bisa diganti dengan keyakinan kelas? Nah, peraturan yang dibuat di sekolah itu nyatanya tidak selalu efektif. Kenapa? Karena banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Nah,
karena pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh siswa itu, maka perlunya kita mengajak siswa untuk berdialog bagaimana memahami nilai-nilai yang tersemat dalam sebuah peraturan tersebut. Peraturan itu kan sebuah tatanan, mengacunya dari luar. Peraturan sekolah berarti dibuat oleh pihak sekolah. Kalau sedangkan dalam keyakinan kelas itu kan berarti munculnya adalah kesepakatan antara guru dengan murid. Nah, keyakinan itu lebih mengacu dari dalam diri individu, dari dalam diri murid. Karena keyakinan itu adalah kepercayaan apa yang sungguh-sungguh dipandang dan nilai-nilai apa yang ia yakini. Sehingga dengan keyakinan kelas itu nantinya akan menumbuhkan motivasi intrinsik dan lebih tergerak untuk menjalankan keyakinannya. Dalam keyakinan kelas itu juga kan kalimatnya itu kalimat yang berupa kalimat positif. Kalau dalam peraturan itu kan cenderung lebih ke misal dilarang membuang sampah, dilarang buang sampah, dilarang misal ya, dilarang merusak tanaman. Nah, dalam keyakinan kelas kan lebih kalimatnya lebih ke positif. Itu Bu Sari. Ya, terima kasih Bu Dian. Baik, cukup mungkin Bu Dian untuk satu pertanyaan saja. Ya, cukup satu saja ya Bapak Ibu. Oke, berarti kita bisa cukupkan untuk pemaparan hari ini ya Bu Dian. Iya, cukup. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, pemaparan materi diseminasi dengan tema budaya positif telah dipaparkan oleh Bu Dian Akmalia. Kita telah mendapatkan materi yang luar biasa tentang budaya positif yang nantinya dapat kita terapkan di sekolah Bapak Ibu. Semoga bermanfaat dan Bapak Ibu dapat menjadikan kita dan diri kita serta lingkungan sekolah kita lebih baik lagi. Terima kasih atas partisipasi dari Bapak dan Ibu yang sudah mengikuti acara diseminasi pada malam hari ini dengan tertib. Semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat. Kita tutup kegiatan hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Saya selaku pembawa acara bertugas memohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah buat Bu Dian. Aduh, makasih.